Serial Mahabharata dimulai dengan kisah dari Raja Santanu yang tengah bersenang-senang dengan Satyawati di sungai dengan kapalnya. Keduanya saling bercerita dan bersenda gurau dengan sukacita. Raja Santanu dengan sabar menanamkan nilai-nilai positif pada Satyawati. Apalagi yang diinginkan orang lain, Satyawati? Satyawati mengatakan bahwa kenikmatan akan didapat setelah melakukan usaha. Mereka yang menghargai kesenangan pasti menghargai perdamaian. Ketika kedua pasangan itu sedang asik bercengkrama, tiba-tiba seekor ikan besar muncul dan melompat ke kapal. Hal tersebut membuat mereka terkejut dan tertegun. Satyawati mengatakan bahwa ia ingin ikan itu dan ia akan menangkapnya dengan tangannya sendiri. Satyawati segera mengambil tali lalu melemparkannya hingga mengenai ikan tersebut. Raja Santanu mengatakan bahwa ikan itu kuat dan ia akan menyuruh nelayan untuk mengambilnya. Namun Satyawati tetap melakukannya sendiri. Biarkan saja Satyawati, akan kuperintahkan nelayan nanti. Akhirnya ikan mas itu berhasil didapatkan. Di salah satu daerah Hastinapura, Iblis Ida dan pasukannya menyerang dan menangkap penduduk desa. Ada seorang anak kecil yang lolos dan melarikan diri, namun para iblis melihatnya. Iblis itu menyiapkan kapaknya dan segera melemparkannya ke arah anak kecil tersebut. Tiba-tiba muncullah Dewa Brata yang dengan panahnya berhasil menghancurkan kapak dari iblis itu dan menyelamatkan anak kecil tersebut. Kemudian pertarungan antara Dewa Brata dan iblis berlangsung singkat karena kekuatan Dewa Brata yang tangguh. Iblis Ida akhirnya menyerah. Kemudian Dewa Brata memberi janji bahwa keturunan Barata dan iblis tidak akan saling mengganggu satu sama lain. Aku janjikan padamu sekarang, mereka dari keturunan barat tak akan saling memasuki tanah yang lain. Tiba-tiba ada panah yang melesat mengenai beberapa anak buah iblis Ida. Panah tersebut merupakan panah dari tentara Hastinapura yang dipimpin langsung oleh Raja Santanu. Ketika mendekat, Santanu menyiapkan tentara untuk memanah namun dihentikan oleh Dewa Brata. Raja Santanu merasa marah dan meminta untuk menunjukkan kemampuannya. Dewa Brata pun berhasil menghentikan Sungai Gangga. Santanu penasaran, Dewa Gangga muncul dan menjelaskan bahwa Dewa Brata adalah anak kandungnya yang ia janjikan pada 25 tahun yang lalu. Tapi putra kita, Ia sudah sangat tangguh dan berpengetahuan tinggi karena didikan langsung oleh Begawan Parasurama. Dewi Gangga menyerahkan anaknya kepada Raja Santanu. Kemudian mereka semua berpisah. Aku sudah menunggumu siang dan malam. Di dekat sungai, Satyawati tengah memetik bunga ditemani beberapa abdinya. Raja Santanu datang dengan wajah yang penuh kegembiraan. Santanu kemudian mengajak Satyawati berjalan-jalan dan bercerita mengenai kembalinya Dewa Brata itu ke Hastinapura. Raja Santanu juga mengatakan Dewa Brata akan menjadi pangeran mahkota dari Hastinapura. Mendengar hal tersebut, Satyawati yang sebelumnya memegang tangan raja tiba-tiba melepaskannya. Debat antara keduanya semakin memanas karena keinginan Satyawati untuk menjadi ratu dan menjadikan anaknya sebagai pangeran mahkota. Sedangkan Raja Santanu menginginkan Dewa Brata sebagai pangeran mahkota. Kemudian debat itu diakhiri dengan kata-kata Raja Santanu bahwa ia akan tetap menjadikan putranya sebagai pangeran mahkota. Dewa Brata akan menjadi pangeran dari Hastinapura. Kemudian sang raja pergi meninggalkan Satyawati. Ketamakan untuk seekor ikan emas akhirnya membuat tanganmu berlumuran darah, Satyawati. Ketamakan ini akan membuat hatimu berdarah. Raja Santanu pulang ke kerajaan Hastinapura. Ia kemudian memasuki istananya dengan disambut oleh putranya. Di sidang istana, Raja mengumumkan Dewa Brata sebagai pangeran mahkota. Dewa Brata mengerti keadaan ayahnya yang berubah. Dia melihat bahwa ayahnya menyimpan penderitaan di dalam hatinya. Dewa Brata memberanikan diri bertanya kepada ayahnya. Meskipun ayahnya masih menutup-nutupinya, ia akan mencari tahu sendiri dan akan mencari solusinya. Aku akan mencari tahu penyebab kedukaanmu dan juga mencari solusinya untuk masalah ini. Keesokan harinya, Dewa Brata memacu kudanya untuk mengunjungi Satyawati di tempatnya. Keduanya bertemu. Dewa Brata mengatakan bahwa ayahnya sangat mencintai Satyawati dan menginginkan kembali. Satyawati mengatakan bahwa ia sebenarnya juga sangat mencintai Raja Santanu dan berat jika jauh darinya. Akan tetapi, ia juga menginginkan bahwa untuk apa tinggal di Hastinapura jika ia tidak memiliki peran di sana. Dewa Brata mengatakan bahwa dia akan menjadi ratu sekaligus menjadi ibu baginya. Satyawati mengatakan bahwa dia tidak setuju karena kalaupun begitu itu akan menjadi beban baginya dan keturunannya. Secara tersirat Satyawati mengatakan bahwa orang yang membuat perpisahan antara Santanu dan Satyawati adalah kehadiran Dewa Brata. Jadi maksudmu aku penyebab dari penderitaan ayahku? Mendengar hal tersebut, Dewa Brata menginginkan bahwa ayahnya mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan bersama Dewa Brata dan kebahagiaan bersama Satyawati. Ayahku akan memiliki kedua kebahagiaan itu. Dewa Brata kemudian berjalan di tepian sungai Gangga demi mengucapkan sumpah atas nama ibunya bahwa demi membantu Satyawati menjaga keturunannya, ia akan tetap melajang seumur hidupnya. Aku tidak akan pernah menikah. Dewa Brata juga bersumpah bahwa seumur hidupnya akan dihabiskan sebagai pelayan Hastinapura dan bukan sebagai rajanya. Aku tidak akan menghabiskan hidupku sebagai Raja Hastinapura. Raja Santanu menanyakan mengapa
Kenapa ia bersumpah seperti itu? Dewa Brata menjawab dengan tegas bahwa ia selama ini belum membahagiakan orang tuanya dan ini demi tetap menjaga Hastinapura. Mendengar keluasan hati Dewa Brata dan demi membalaskan kebaikan tersebut, Raja Santanu menyuruhnya agar Dewa Brata meminta sesuatu kepadanya. Maka putra Gangga itu meminta anugerah mengabulkan dan memberikan anugerah agar Dewa Brata akan mati sesuai dengan keinginannya. Aku berkati kau dengan anugerah kematian atas keinginanmu. Raja Santanu juga mengatakan bahwa mulai saat ini Dewa Brata akan dikenal sebagai Bhisma. Dan akan menyebutmu sebagai Bhisma. Di Pancala, adik dari Bhisma, putra dari Satyawati yaitu Pangeran Wicitrawirya telah ditangkap oleh Raja Pancala karena melakukan pelanggaran perbatasan dan membakar ladang. Raja Pancala mengatakan bahwa rakyat Pancala tidak memiliki hubungan yang pantas selain hukuman mati. Wicitrawirya dengan meledak mengatakan bahwa Pancala tidak akan bisa membunuhnya dan menghukum Wicitrawirya. Tiba-tiba panah melesat dan memutus tali yang mengikat Pangeran Wicitrawirya. Tersebut tidak lain panah dari Bhisma. Bhisma mengatakan bahwa ia hanya untuk menyelamatkan sang pangeran dan jika berani Pancala boleh melawan. Kedua kerajaan ini bertempur ringan. Bhisma dengan mudah menaklukkan Raja Pancala dan prajuritnya. Ketika Bhisma membawa Wicitrawirya pulang, Raja Pancala menyumpahi Bhisma bahwa di tanah Pancala ini akan lahir seorang anak yang akan menjadi penyebab kematian Bhisma. Seseorang akan lahir di sini. Dia nanti akan menjadi penyebab kematianmu. Bhisma yang agung sedang melakukan pengawasan terhadap para penjaganya. Tiba-tiba Satyawati datang. Ia meminta Bhisma agar Ratu Satyawati memberikan ide untuk menikahkan putranya karena pengalaman hidup sebagai ayah adalah guru yang terbaik. Ratu Satyawati mengatakan bahwa kerajaan Kasi akan menyelenggarakan sayembara untuk 3 putrinya dan Ibu Satyawati menginginkannya. Katakan Bhisma agar datang sebagai perwakilan Hastinapura dan membawa ketiga putri Kasi tersebut. Bhisma sempat menolak karena tidak diperkenankan hal yang demikian. Meskipun akhirnya Bhisma terpaksa karena perintah dari sang ratu. Ketika Bhisma menanyakan bagaimana caranya ia datang ke sayembara sebagai perwakilan, Ratu Satyawati mengatakan caranya terserah Bhisma. Kau pikirkan saja caranya nanti, Bhisma. Dari sayembara kerajaan Kasi, ketiga putri dari kerajaan Kasi yaitu Amba, Ambika, dan Ambalika yang sedang mempersiapkan diri untuk sayembara. Amba sudah memilih Raja Salwa sebagai calon suaminya, sedangkan Ambika dan Ambalika belum sama sekali. Aku rasa Amba sudah memilih suaminya sendiri. Sayembara kerajaan Kasi dipimpin langsung oleh sang raja. Setelah para tamu undangan datang, ketika baru sedikit pembukaan dari Raja Kasi, tiba-tiba Bhisma datang. Bhisma mengatakan bahwa ia adalah utusan Hastinapura untuk meminang ketiga putri Kasi. Bhisma mempersilahkan bagi siapapun yang hadir dan tidak setuju dengan keputusannya, dia boleh maju menantang Bhisma. Kalau ada para raja yang hadir di sini, maka raja yang tidak setuju itu berhak untuk menantang aku. Raja Salwa yang sudah menaruh hati kepada Amba segera bangkit dari kursinya dan menantang Bhisma. Bhisma dengan sekali tarikan busur melontarkan Raja Salwa hingga tak berdaya. Dewi Amba turun dan menjemput Raja Salwa yang tergeletak pingsan. Semua yang hadir bingung dengan aksi Amba. Amba menyatakan bahwa ia sudah menerima dan memilih Raja Salwa sebagai suaminya. Aku telah menerima Raja Shalwa sebagai suamiku dalam hatiku. Bhisma mengatakan bahwa hal ini menodai kesucian sayembara itu. Para raja dan pangeran pun juga sependapat dengan Bhisma. Kemudian Bhisma menyuruh Raja Kasi untuk menanyai kedua putrinya yang lain. Karena kedua putri Kasi yang lain belum memiliki pilihan, maka Bhisma mempersilahkan kepada kedua putri Kasi untuk ikut dengannya ke Hastinapura. Hastinapura melepas Tuan Putri Amba dari kewajiban berdasarkan swayamwar. Hastinapura ketika Pangeran Wicitrawirya akan menggelar pernikahan, tiba-tiba Dewi Amba datang dan ingin menikah dengan Bhisma yang agung. Bhisma heran karena ia telah mempersilahkan kepada Amba untuk menikah dengan Raja Salwa. Dewi Amba menjelaskan ceritanya. Dia bilang aku hanya sebuah benda yang telah dimenangkan, bukan seorang gadis. Dan kini Amba hanya mau menikah dengan Bhisma saja. Dewi Amba datang ke Hastinapura dengan maksud meminta keadilan untuk Bhisma yang telah merenggut kebahagiaannya. Bhisma yang terus-menerus meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia telah bersumpah untuk tidak menikah dan hanya menjadi pelayan kerajaan Hastinapura saja. Tidak, tidak. Pada akhirnya Dewi Amba pun pergi. Sempat dicegat para tentara Hastinapura, namun hal itu dilarang oleh Satyawati. Sebelum sang putri keluar dari pintu ruang sidang, Bhisma memberikan saran kepada Dewi Amba jika ia ingin mengadu perbuatan Bhisma, maka dia harus memohon secara langsung kepada gurunya. Kau harus mencari pertolongan guruku, Begawan Parasurama. Akhirnya Dewi Amba pun pergi. Di suatu tempat Dewi Amba terus berusaha untuk mencari Begawan Parasurama.
Ia hampir putus asa karena tak kunjung menemukan tempat Begawan Parashurama. Hingga akhirnya ia terjatuh dan pingsan, namun takdir menuntunnya ke arah yang tepat. Ia jatuh dan sampai tepat di depan tempat Begawan Parashurama. Ketika ia tersadar, Begawan Parashurama yang baru saja keluar dari tempat padepokannya ternyata sedang melakukan pemujaan. Dewi Amba berusaha mendekat meski dengan kondisi kaki pincang. Parashurama yang melihat kejadian itu segera menghampiri Dewi Amba dengan anugerahnya menyembuhkan luka Dewi Amba. Kemudian Dewi Amba menjelaskan maksud tujuannya mendatangi tempat Begawan Parashurama. Bisma sudah membuatku merasa tidak adil. Tidak mungkin. Begawan Parashurama yang mendengar hal tersebut merasa tidak percaya bahwa muridnya Bisma melakukan hal yang tidak benar. Sang Begawan meminta Dewi Amba untuk introspeksi diri. Lihatlah ke dalam hatimu, putri. Cobalah introspeksi diri. Ia lalu meninggalkan padepokan tanpa menggubris Dewi Amba lagi. Di tempat lain, setelah pernikahan Wicitrawirya dengan Ambika dan Ambalika digelar, upacara penobatan Pangeran Wicitrawirya di Hastinapura. Sang pangeran menunjukkan gelagat kurang sehat ketika dimandikan dengan air susu sebagai ritual. Hingga prosesi pemandian selesai, pangeran tetap menunjukkan keadaan yang tidak sempurna. Setelah Guru Kripa menyelesaikan ritual pemandian tersebut, sang guru mempersilahkan Bisma untuk meletakkan mahkota kepada Wicitrawirya. Ketika sedang menaiki tangga singgasana, Ambalika yang merasa kesehatan pangeran terganggu mencoba menanyakan kepada Satyawati. Sang pangeran menunjukkan gelagat yang semakin buruk hingga membuat Satyawati tertegun, serta membuat Bisma sendiri turun dari tangga untuk menjemput Wicitrawirya. Namun sebelum Bisma sampai pada Wicitrawirya, sang pangeran muntah darah dan nafas yang tak karuan. Ketika tinggal menyelesaikan ritual terakhir, yaitu Bisma menaruh mahkota, Wicitrawirya memuntahkan darah dari mulutnya, sehingga membuat panik keluarga kerajaan tersebut. Hanya sebentar Wicitrawirya menghembuskan nafas terakhirnya. Bisma merasa sangat marah dan segera mengambil busur panahnya. Bisma lalu meninggalkan ruang sidang dan menuju ke pinggir istana dengan tujuan meminta nyawa adiknya dikembalikan atau akan memadamkan matahari. Aku Bisma menantang. Dewa Surya muncul dan memberikan nasihat kepada Bisma tentang apa yang terjadi. Bahwasanya manusia haruslah memikirkan masa kini dan masa lalu. Sebagai pelajaran, biarlah dewa yang memikirkan masa depan. Masalah yang ada di Hastinapura ada solusinya. Di tempat lain, Dewi Amba yang sebelumnya tidak dituruti oleh Begawan Parashurama ingin mengorbankan nyawanya dengan masuk ke dalam kobaran api. Ketika dirinya sudah dekat dengan api, Parashurama muncul dan menanyakan apa keinginan dari Dewi Amba. Hal ini langsung membuat Dewi Amba tersenyum puas kembali. Apa yang kau inginkan dariku, putri? Di Hastinapura, Ratu Satyawati melalui bantuan dari Begawan Abhyasa melalui ritual Nio berhasil membuat kedua putri Raja Kasih melahirkan anak. Bisma dan Satyawati merasa senang karena keturunan dan pewaris kerajaan Hastinapura telah berlanjut. Namun tabib kerajaan memberikan berita yang kurang mengenakan, di mana kedua putra Ambalika dan Ambika memiliki kecacatan. Putri Dewi Ambika mengalami buta sejak lahir yang membuat sedih, namun bisa berjanji akan mendidik dan membesarkan putra Ambika agar menjadi seorang pejuang yang tangguh dan memiliki ketenaran. Aku akan melatihnya nanti. Akan kujadikan pejuang terbaik yang ada di alam semesta ini. Dimulailah upacara pemberian nama untuk para pangeran Hastinapura. Anak yang pertama itu putra dari Dewi Ambika, diberi nama Destrarastra karena memiliki keberanian yang tinggi. Dhritarashtra. Anak yang kedua yaitu putri dari Dewi Ambalika, diberi nama Pandu karena memiliki aura putih yang tinggi dan juga memiliki kesabaran sejak lahir. Pandu, yang artinya warna putih. Ratu Satyawati pun senang dengan kelahiran kedua pangeran itu, hingga akhirnya ia memberikan hadiah yang mewah kepada pendeta Guru Kripa. Tiba-tiba Bisma datang dengan seorang bayi dari pelayan yang juga merupakan anugerah dari bantuan Begawan Abhyasa. Yang mulia, bagaimanapun juga anak ini harus diberi nama. Satyawati tidak suka dengan langkah yang diambil Bisma dengan membawa anak pelayan tersebut ke ruang sidang untuk diberi nama bersama-sama dengan pangeran yang lain, dan anak yang ketiga tersebut diberi nama Widura karena akan memiliki pengetahuan yang tinggi dan kebijaksanaan. Anak yang satu ini akan kunamai Widura. Di tempat lain, Dewi Amba yang telah mengungkapkan maksud tujuan kepada Begawan Parashurama kini menuju Hastinapura. Ketika acara pemberian sedekah kepada masyarakat kerajaan, tiba-tiba Dewi Amba muncul dari sana. Hal tersebut sempat membuat Ratu Satyawati dan Bisma terkejut. Ibu Ratu Satyawati menanyakan apa tujuan Dewi Amba ke Hastinapura. Dewi Amba memberitahukan tujuannya, yaitu menawari Bisma menikah atau kematian. Ibu Ratu Satyawati menanyakan kejelasan maksud dari Amba tersebut. Dewi Amba mengatakan bahwa Begawan Parashurama telah memanggil Bisma di sebuah pegunungan. Begawan Parashurama telah memanggil Bisma yang agung.
Bhisma dengan percaya diri dan dengan hormat menghadap ke gurunya. Begawan Parasurama yang dari awal sudah terikat dengan Dewa Amba tidak pernah meragukan kebenaran dari Bhisma. Namun untuk mengobati dendam dari Dewa Amba, sang begawan ingin menguji Bhisma sekali lagi. Aku tidak pernah bilang aku meragukanmu. Aku ingin mengujimu sekarang juga. Sang begawan lalu membuat busur dari petir lalu melepaskannya. Melihat meteor tersebut, Bhisma yang sudah membawa busur di tangannya lalu melepaskan anak panahnya juga untuk menghadang meteor tersebut. Ketika dua benda tersebut bertabrakan, tiba-tiba berubah menjadi taburan bunga. Dan hal itu membuat salam hormat dari Bhisma pada sang begawan. Sang begawan lalu berlari menghampiri Bhisma dan menendangnya. Parasurama terus mengejar Bhisma dengan tangan kosong. Namun Bhisma tak sedikit pun melawan. Bhisma terus diajar oleh Parasurama hingga jatuh ke sungai dan tetap dikejar oleh begawan Parasurama dan dipukul hingga naik ke daratan lagi. Parasurama langsung melompat dari air untuk mengejar Bhisma yang terlempar dari daratan terlebih dahulu. Parasurama merasa kecewa karena Bhisma tak melakukan sedikit pun perlawanan. Kau tidak melawanku. Lalu ia mengambil sebatang pohon dan melemparkan kepada Bhisma. Dari sinilah nampak Bhisma akan melawan begawan dengan mengepalkan tangan dan menahan serta menghancurkan batang pohon tersebut dengan tangannya. Hal tersebut membuat begawan Parasurama kagum kepada muridnya. Di tengah pertempuran, Dewi Gangga muncul untuk menyaksikan pertempuran anaknya dengan gurunya. Ketika Bhisma memutuskan untuk memakai senjatanya, pertempuran menjadi sangat sengit karena kedua kesatria tersebut memiliki kekuatan yang sama-sama hingga akhirnya begawan Parasurama mengambil kapak angkasa dan Bhisma memanggil Brahmastra miliknya. Hal itu membuat Dewi Gangga cemas karena mengetahui ketika dua benda tersebut bertabrakan akan membuat kekacauan dan membuat kerusakan di seluruh alam semesta. Parasurama melemparkan kapak angkasa miliknya diiringi dengan Bhisma juga melemparkan Brahmastranya. Dewi Gangga lalu berdoa kepada Dewa Siwa agar menghentikan dua senjata tersebut agar tidak saling bertabrakan. Dewa Siwa, tolong kami. Dewi Siwa mengabulkan permohonan dari Dewi Gangga tersebut dan menarik kedua senjata tersebut. Setelah kedua senjata tersebut hilang ditarik oleh Siwa, pemilik Trisula ini muncul dan memberikan nasihat kepada Parasurama bahwa Bhisma telah melewati ujiannya. Dewi Amba yang merasa belum puas dan belum hilang rasa dendamnya serta belum tenang pikirannya hanya mohon kepada Siwa agar membiarkan pertarungan dilakukan karena begawan Parasurama sudah terikat dengan janjinya. Lalu Dewa Siwa memberikan anugerah kepada Dewi Amba bahwa dia akan menjadi penyebab kematian Bhisma ketika ia sudah mengincar sebuah tujuan yang besar. Lalu Dewa Siwa meninggalkan mereka semua. Dewi Amba tidak ingin hidup lagi dan berjanji akan lahir kembali serta menjadi penyebab kematian dari Bhisma. Tapi aku akan lahir kembali nanti. Di tempat lain, tepatnya di kerajaan Pancala, lahirlah seorang anak perempuan dari Pangeran Drupada. Anak perempuan tersebutlah yang kelak akan menjadi penyebab dari kematian Bhisma. Anak tersebut diberi nama Sri Kandi. Anak ini akan diberi nama Sri Kandi. Sekarang pindah ke kerajaan Gandhara. Dikisahkan bahwa Putri Gandhari merupakan seorang perempuan yang sangat takut dengan kegelapan. Bahkan ketika tidur, lampu di sekelilingnya mati. Ia akan segera menjerit dan memanggil pelayannya untuk segera menyalakan lampunya. Seorang kepala pelayan Gandhari yang bernama Sukda menenangkan Gandhari dengan nasihat-nasihatnya. Karena mata kita adalah satu-satunya jendela kita pada dunia. Selanjutnya di perbatasan Gandhara, seorang prajurit dari Gandhara yang bertugas mengawasi perbatasan melihat sekelompok pasukan besar yang hendak menuju ke Gandhara dan ia segera melaporkan hal tersebut kepada Raja Subala. Di kerajaan, Raja Subala dan istrinya sedang membicarakan tentang kriteria dari calon suami Gandhari. Ketika Raja Subala menanyakan kepada ahli perbintangan terkait nasib Gandhari dan ahli perbintangan tersebut hampir menjawab, tiba-tiba prajurit Gandhara datang melaporkan kejadian yang ia lihat. Berita apa yang kau punya, Sataswa? Kemudian Raja Subala menyiapkan bala tentaranya dan memberitahukan kepada seluruh rakyatnya agar bersiap menghadapi pertempuran. Raja Subala meyakinkan bala tentaranya karena bala tentaranya merupakan prajurit yang terlatih. Ini Gandhara. Setiap prajurit di sini punya kekuatan. Kerajaan Gandhara menyiapkan pertahanan setelah melihat gerombolan pasukan yang besar mendekati Gandhara. Pasukan yang besar tersebut dipimpin oleh seorang dengan bendera putih berlambang emas dan kereta kuda putih yang tak lain adalah Bhisma Putra Gangga. Hal tersebut membuat pasukan Gandhara sedikit gentar setelah mendengar ketenaran dari kekuatan Bhisma. Di dalam istana Gandhara, Putri Gandhari merasa cemas dengan keadaan yang terjadi. Ratu Sudarma memberikan penjelasan kepada Gandhari tentang sebuah kepungan dari pasukan yang besar. Karena Gandhari merasa ingin menghilangkan ketakutannya, maka ia mengambil pedang yang ada di dalam dan mengajak kakak iparnya itu untuk ikut medan pertempuran. Kakak ipar, hadapilah ketakutanmu.
Secara mengejutkan, pasukan tersebut berhenti dan mengibarkan bendera kuning, tanda persahabatan. Raja Subala yang melihat kejadian tersebut memerintahkan prajuritnya untuk membuka gerbang dan mempersiapkan Bisma untuk masuk. Buka gerbang depan. Ketika Bisma sudah masuk ke kerajaan Gandhara, Bisma mendapat kehormatan yang luar biasa dari Raja Subala. Namun Bisma mengingatkan kapasitas dari Raja Subala sebagai seorang raja. Kedua orang tersebut akhirnya saling berpelukan sebagai seorang sahabat. Gandhari yang masih menyimpan rasa curiga segera menuju ke ruang sidang istana. Bisma memuji penyambutan yang luar biasa dari kerajaan sekutu ini. Lalu Raja Subala menanyakan maksud dan tujuan Bisma datang dengan membawa pasukan yang besar. Bisma menjawab bahwa ia datang bukan untuk pertempuran, melainkan untuk sebuah persatuan kerajaan, yaitu dengan mengajukan lamaran kepada Putri Gandhari. Ratu Sudarma penasaran karena Bisma telah bersumpah untuk melajang seumur hidupnya. Lalu putra Gangga itu menjawab bahwa lamaran tersebut untuk Pangeran Hastinapura yang tak lain adalah Destarastra. Adalah untuk Pangeran Kuru, bukan untukku. Hal tersebut membuat Gandhari senang dan berlari meninggalkan ruang sidang. Setelah ia hanya mendengar dari pinggir ruangan sidang, namun Raja Subala dan Ratu Sudarma serta Dewan Menteri sedikit kurang setuju dengan Pangeran Destarastra, sedangkan Gandhari yang sedang senang di taman bersama kakak iparnya dan juga Sugda. Di sidang istana, Bisma memohon agar lamarannya diterima, namun Raja Subala belum memberikan jawaban secara pasti. Gandhari menanyakan perihal calon suaminya tersebut kepada kakak iparnya. Sang kakak ipar memberitahu nama dari calon suami Gandhari tersebut. Destarastra. Sedangkan di Hastinapura, Destarastra membayangkan ketika namanya diagung-agungkan oleh masyarakat Hastinapura.